Halo, bertemu kembali dengan saya Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi, salam hebat, salam semangat. 3 kata lagi ya, transformasi berubah secara berkelanjutan, hebat adalah sebuah sikap, semangat adalah bahan bakar yang kita perlukan. Nah, itu saya bahas dalam buku saya, edisi yang kedua. Seri buku kedua maksudnya. 7 anak tangga itu adalah yang pertama adalah hope and motivation, harapan dan motivasi. Ya, saya akan bahas nanti satu demi satu. Yang kedua adalah plan ahead, merencanakan ke depan. Yang ketiga adalah make your dots, membuat tindakan-tindakan. Dots ini menggambarkan titik-titik gitu ya, langkah-langkah, jejak-jejak. Yang keempat adalah doing good as investment, melakukan kebaikan sebagai sebuah investasi, bukan transaksi. Ya. Yang kemudian adalah growth with others, kita tumbuh bersama dengan yang lain, bukan bertumbuh dengan menyakiti yang lain, merugikan yang lain, atau menyikut yang lain. Yang keenam adalah network and influence, bagaimana kita membangun sebuah network sehingga kita punya pengaruh. Yang ketujuh adalah legacy, kita mau dikenal sebagai apa. Kalau peribahasanya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namun yang saya maksudkan di sini bukan harus mati dulu meninggalkan nama, tapi dalam sebuah organisasi, perusahaan tempat kita bekerja, kita mau dikenal sebagai apa? Di lingkungan tempat kita tinggal, kita mau dikenal sebagai apa? Bahkan di rumah tempat kita tinggal, kita mau dikenal sebagai apa? Itu namanya legacy. Nah, bagaimana 7 anak tangga ini saya susun sebagai sebuah kesatuan dalam pikiran kita masing-masing untuk guidance, ya, guidance agar kita mau bergerak. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa 7, ya, dan mengapa 7 hal itu, gitu. Ini bagian dari connoisseur. Connoisseur itu adalah tacit knowledge dari seseorang, ya. Karena buku ini saya tulis dari pengalaman hidup saya, reflektif proses setelah hidup 39 tahun pada waktu itu, dan berpikir begitu umur 40, saya itu mau dikenal sebagai apa sebetulnya. Nah, dalam proses itu saya scrabbling around, artinya tulis sini, tulis sana, berpikir, mengingat masa lampau saya, apa yang saya ingin lakukan, semua saya tulis-tulis, saya rancang-rancang, entahlah ketemu 7. Ya. Benar, saya tidak mencoba buatnya jadi 7 karena langit ada 7 lapis, itu nggak begitu juga, ya. Atau ada kata kita bilang ada 7 bintang kejora, tidak juga begitu. Pokoknya terus ketemunya 7. Dan 7 itu saya rasakan persis di hati saya, mengapa ini perlu seperti ini, gitu. Ya. Saya akan bahas satu persatu secara singkat dulu, hope and motivation. Gitu. Dasar pertama, hope and motivation. Yang ketujuh, kita bicara tentang legacy. Ini pembuka dan penutup. Apa maksudnya? Ketika kita meletakkan sebuah pondasi, rumah, itu hope and motivation sebuah pondasi, kita sudah membayangkan seperti apa bentuk akhirnya, ya, yang namanya legacy. Ini mau saya sampaikan mengapa banyak di antara kita tidak betul-betul punya motivasi, tapi lebih punya banyak keinginan-keinginan saja, quote unquote, karena kita nggak membayangkan secara utuh legacy apa yang kita mau capai sebetulnya. Ya. Yang kedua, hope and motivation tadi ada hope dan motivasi. Hope itu harapan, motivasi itu adalah bentukan capaian-capaian dari waktu ke waktu. Saya berikan analogi yang sederhana. Misalkan saya atau seseorang jatuh di dasar sumur. Ya, sumur nggak ada airnya. Gitu. Lantas dalam sekali, dan sumur itu tertutup oleh tanah. Sehingga ketika saya melihat ke atas, atau tertutup oleh daun-daun, saya nggak bisa melihat cahaya. Saya bertanya, pada situasi itu, adakah saya harapan? Punyakah saya sebuah harapan? Oh bisa, kalau saya ingin memaksakannya. Namun, kalau saya lihat secercah cahaya, ada satu lubang, ting, ada kelihatan cahaya. Ada nggak harapan pada diri saya? Mana yang lebih kuat? Saya tidak melihat sesuatu atau saya melihat sesuatu? Secercah cahaya itu. Itulah namanya harapan, ketika kita melihat sesuatu. Nah, buat diri kita masing-masing, apa secercah cahaya itu? Ya.
Nanti saya akan bahas lebih jauh di bagian khusus tentang hope and motivation. Plan ahead, merencanakan ke depan. Banyak di antara kita sudah nulis macam-macam di tembok, di kertas kita tempel gitu ya. Kita bilang ini, tapi tidak kita lakukan. Mengapa? Karena ternyata itu belum tentu sebuah rencana, sehingga kita tidak bisa kita eksekusi. Saya akan bahas tentu nanti di segmen lain ya. Yang ketiga tentang make your dots. Membuat tindakan. Setiap waktu kita bisa punya rencana yang banyak, namun setiap waktu kita bisa mensabotase rencana kita sendiri. Bagaimana cara kita melawan sabotase itu yang datang dalam diri kita, sehingga kita bisa terus bergerak. Itulah tentang make your dots. Kemudian doing good as investment. Berbuat kebaikan sebagai sebuah investasi. Mengapa harus saya katakan demikian? Ajaran agama pun mengajarkan sebetulnya tentang pentingnya berbuat baik pada orang lain, pada sekitar kita, tanpa mempertimbangkan, memperhitungkan apa yang kita peroleh dari orang ini. Mengapa? Satu contoh kunci yang penting kita harus pikirkan, kita tidak pernah tahu tentang roda yang berputar, hidup. Bisa jadi orang kita bantu, yang kita lihat, yang kita pikir bantu atau tidak bantu, kita tidak melihat dia sebagai seseorang kita perlukan. Tapi kita tidak pernah tahu, besok, lusa, tahun depan, 5 tahun lagi, bisa jadi kita menemukan orang itu. Kalaupun kita tidak perlukan untuk apa yang kita butuhkan, mungkin ada sesuatu yang lain. Nanti akan saya bahas lebih jauh lagi tentang ini tentu saja. Kemudian grow with others, tumbuh bersama yang lain. Banyak di antara pimpinan, atasan gitu ya, atau siapapun ya, atau bawahan katakan dalam sebuah organisasi gitu. Ketika ingin maju, cenderung tidak melihat bagaimana bahwa ketika kita memajukan orang lain, kita pun akan maju. Ini yang akan saya bahas lebih tajam tentang pentingnya perspektif manfaat, bukan manfaat ya. Manfaat gitu ya, manfaat dari sebuah tindakan kita pada orang lain, mendorong mereka untuk maju, dan bagaimana itu akan membuat kita jadi lebih maju. Kemudian network and influence. Kita bisa punya teman yang banyak, kita bisa punya kenalan yang banyak, tapi apakah mereka network bagi kita? Dan mengapa kita butuh network untuk membangun langkah lanjutan kita, yaitu sebuah pengaruh. Jadi network and influence adalah dua hal yang akan kait-mengkait, yang akan kita butuhkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang terakhir tentu saja legacy, yaitu apa yang mau kita patrikan dalam benak kita dan dalam benak orang tentang diri kita. Mengapa? Ini penting untuk menghindarkan kita berpikir short-sighted, berpikir jangka pendek. Berpikir apa yang kita butuhkan saat ini tanpa mempertimbangkan efek-efeknya pada jangka panjang. Dan dalam konsep makna, memiliki sebuah pemahaman tentang legacy, tentang apa yang mau kita capai dalam hidup, akan lebih menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita, emosi kita, ketika apa yang kita ingin capai pada waktu tertentu belum tercapai, belum terwujud. Karena yang paling berat tadi bagi setiap orang adalah merasa gagal. Nah, kata gagal ini harus kita lihat kembali dari sudut pandang legacy. Tujuannya adalah menenangkan diri kita. Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak akan mungkin bisa bergerak lebih baik untuk mencapai tujuan hidup kita. Demikian pembahasan tentang konsep 7 anak tangga manifesto. Di video-video berikutnya, saya akan bahas satu demi satu. Salam transformasi. Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimudin. Salam transformasi.